Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha agama bapak-bapak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang kita sama-sama hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, Ketua RW 13 beserta pengurus, Akhirul Kiram Al-Ustaz Terandes Haji Nuru Zakaria, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu maqal dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah wa hawla al-Ka'bati salasu mi'atin wa sittuna nusuban fajala yut'inuha bi'udin fi yadihi fayaj'ala yaqulu ja'al haqqu wa zahaqal batil. Al-Kamakal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oh iya, tema kita pagi ini saya akan cari tema yang sedikit agak nyaman ya. Cerita tentang keadaan di Makkah. Jadi Makkah yang didominasi oleh masyarakat Quraisy waktu itu. Jadi saya akan cerita tentang kondisi keadaan Jazirah Arab. Saya tidak cerita tentang Nusantara, karena Nusantara sudah berubah jadi nama ibu kota, jadi lebih kecil nilainya itu ya. Dulu kan nasional, sekarang jadi namanya sebuah ibu kota, jadi dia lebih kecil lagi. Saya juga kurang tahu dengan Islam Nusantara, tadinya nasional sekarang jadi mengecil. Jadi tema kita adalah kebatilan pada akhirnya akan sirna oleh Islam. Hadis tadi bercerita tentang Futuh Mekah. Futuh Mekah itu pembukaan kota Mekah. Islam tidak menyebutkan penaklukan itu dengan penjajahan, tidak. Kan Rasulullah itu sebelumnya hijrah ke Madinah. Ketika kembali ke Mekah disebut futuh, bukan direbut kembali, ya, bukan ditaklukkan kembali, atau bukan dijajah, tapi dibuka. Nah, futuh itu maksudnya pembukaan. Apa yang dibuka? Hatinya, qalbunya, qalbu penduduk Mekah itu dibuka. Futuh Mekah. Jadi Bapak kaji surat Al-Fath, khusus Allah bercerita tentang pembukaan kota Mekah itu dalam satu surat namanya Al-Fath ya. Surat Al-Fath. Oh, itu menarik, bagus sekali ya. Tentang bagaimana Islam memenangkan. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah, lalu Nabi Muhammad mendapatkan di sekitar Ka'bah itu ya, yang sekarang dipakai untuk tawaf, ada 360 patung. 360 patung itu melingkar
mungkin semisal 360 derajat. Kadang-kadang hadis itu mendahului pengetahuan kita tuh. Ya. Kita kan tahunya cuma angka 360 saja di hadis itu. Tidak disebutkan tentang derajat dan tidak diceritakan tentang bagaimana melingkarnya patung-patung itu. Berbagai macam jenis patung. Ada kelompok tani, kelompok profesional, kelompok pedagang, masing-masing punya patung. Ya, ada pabrikan, ada konveksi. Pokoknya setiap kelompok ada grup sepeda, grup motor, itu mereka punya patung sendiri-sendiri, Pak. Ditaruh di situ. Ya. Jadi semua ada di situ. Masing-masing grup dia punya patung. Sebagai apa? Sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan, sesembahan. Dan di sekitar patung itu banyak tuh makanan, minuman, kue-kue dipersembahkan karena mereka meyakini bahwa patung-patung itu memiliki roh, jiwa. Kalau dalam bahasa kita namanya borekso. Nah, borekso, penunggu, apalagi istilahnya dia. Kuncen, macam-macam lah, penunggu. Jadi mereka sajikan tuh makanan, minuman. Dan ketika Rasul datang tuh, dia pegang tongkat, ya, lalu dihancurkan semua patung-patung itu sendiri, Pak. Dengan tangannya sendiri Rasul itu menghancurkan patung-patung itu. Karena yang lain nggak berani juga mungkin ya. Orang Arab, dihancurkan semua. Ada yang kepalanya patah, tangannya patah, ada yang jatuh, macam-macam. Dan minta dibersihkan. Ya. Para sahabat mintakan bersihkan Ka'bah ini dari seluruh patung-patung dan anak-anak cucu-cucunya. Nah, gitu. Bersihkan, bersih. Termasuk makanan yang disediakan itu di clear. Nah, ya. Lalu kemudian setelah beres itu Rasul berkata, dia bilang begini. Ja'al haqqu wa dhaqal batil. Apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan itu akan dengan sendirinya sirna. Ini Bapak bisa baca di dalam surat Al-Isra, ya. Qul ja'al haqqu wa dhaqal batilu innal batila kana zahuqa. Surat Al-Isra 4:39-38. Nah, ya. Cek nanti. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ucapkan kalimat ini. Ya. Harus ucapkan. Apabila kebenaran itu datang, maka kebatilan akan sirna dengan sendirinya tuh. Karena sesungguhnya kebatilan itu dia adalah akan menyingkir. Kayak kita kalau punya gelas apa ya? Gelas kotor. Satu gelas air, Bapak ambil teko air bersih ya. Kucurkan di gelas terus ya tuh. Lama-lama bersih gak gelas? Bersih. Ya. Bersih lama-lama tuh. Bapak gak usah membuang kotorannya tuh. Ya. Cukup dikucurkan saja gelas yang kotor itu dengan air bersih satu teko tuh. Terus saja. Lama-lama bersih. Itulah sebetulnya hakikat kehidupan bermasyarakat. Islam sudah ngasih tahu. Tanamkan terus kebenaran itu, kebenaran. Dan sumber kebenaran itu cuma dua, Al-Quran dan hadis. Bacakan itu Quran, hadis, terus tanamkan itu kepada siapa saja. Sekalipun masyarakat tadi masyarakat musyrik kafir, gak usah. Nanti Bapak baca di dalam surat Al-Mudassir ayat 41, 11. Allah bilang, Zarni wa man khalaqtu wahida. Kata Subhanahu wa ta'ala,
serahkan urusan masyarakat itu kepadaku, kata Allah nih. Karena akulah yang menciptakan mereka, bahkan satu persatu saya tahu nih. Jadi Allah punya tanggung jawab, Pak, akan menyelamatkan syariat nih, akan menyelamatkan Al-Quran, akan menyelamatkan hadis, akan menyelamatkan Islam. Allah yang tanggung jawab. Kalau manusia, orang Islam, orang beriman, orang bertakwa, nggak ada satupun yang siap untuk membela Islam. Tapi kalau masih ada satu orang saja yang membela Islam, menyuarakan kebenaran, maka jabatan itu akan diserahkan kepada satu orang tadi. Keutamaan akan diserahkan kepada satu orang tadi. Ganjaran yang besar, pahala yang berlimpah akan diserahkan kepada orang itu. Bahkan dia akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi itu. Kalau masih ada satu orang saja yang mengurusin pembawa akidah tauhid, diserahkan kepada. Kalau semua tidak mampu. Tapi kata Sekutu, hendaknya orang Islam itu harus selalu berpihak pada kebenaran. Tidak boleh berpihak pada kebatilan. Karena di akhirat itu gak ada tempat, cuma dua, surga dan neraka. Gak ada tempat lain. Dan di akhirat itu cuma 3 golongan. Satu orang beriman, satu orang kafir, satu lagi orang munafik. Orang kafir yang di munafik tempatnya di neraka jahanam. Jadi kalau kita nih di dunia ini memilih netral, saya netral saja. Saya mau abu-abu saja. Saya nggak mau berpihak karena nggak enak. Itu teman saya juga orang kafir. Ini sahabat saya juga orang musyrik. Ini petinggi saya. Orang yang suka menyekutukan. Kita berpilih netral, pilih abu-abu. Lah di akhirat itu nggak ada tempat untuk orang yang abu-abu. Di akhirat itu nggak ada tempat buat orang yang netral. Nggak ada. Yang ada cuma 2, surga dan neraka. Jadi perilaku netral, kita merasa ada di mana-mana tuh. Kita baik dengan dia dengan alasan ini kan hak asasi manusia. Kita kesana kemari, ini kan toleransi. Kita baik dan ini kan moderasi. Perilaku itu tuh, kata Syekh Al-Samarkandi, merupakan perilaku yang spekulatif. Apa? Untung-untungan. Untung-untungan tuh. Jadi kita harus memilih tuh. Kita mau berpihak kepada yang benar atau berpihak kepada yang salah. Kalau berpihak kepada yang abu-abu, yang netral, kita akan celaka, kata Samarkandi. Oleh karena itu, bukankah kita diperintahkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan dalam kau mati, meninggal, mengakhiri hidup ini dalam keadaan Islam. Maknanya apa? Maknanya hidup kita harus Islam. Kalau kita pengen mati kita dalam keadaan Islam, hidup kita harus Islam. Akhlak kita selama hidup harus Islam. Apa di antara perilaku Islam itu yang paling penting? Ada tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan ciptaan itu. Gak boleh. Itu namanya pelaku syirik. Kata Rasulullah, apa yang maksudkan syirik itu? Dalam hadis beliau, syirik adalah antaj'ala lillahi nidaan wa huwa khalaqaka. Itu definisi syirik. Rasul udah buat tentang di definisi tentang syirik. Apa? Menjadikan sesuatu makhluk
sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu Allah yang menciptakan dia dan menciptakan makhluk tadi. Makhluk itu macam-macam. Pokoknya selain Khalik, ya, selain Allah itu semuanya makhluk. Malaikat, nabi, bumi, bulan, angin, ya, macam-macam, pohon segala macam itu makhluk. Corona makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Lah zaman jahiliyah itu dan Al-Quran banyak dijelaskan tentang mereka itu menjadikan makhluk itu yang begitu banyak itu jadi sesembahan, jadi Tuhan, jadi arbab. Di dalam penutup Al-Quran surat An-Nas, Allah perintahkan kita untuk qul a'udzu birabbin nas. Hendaklah kau berlindung, ya, kepada Tuhan manusia, Rabb. Oleh karena itu dalam ilmu tauhid disebut tauhid rububiyah. Birabbin nas. Rabb itu pencipta, pemberi, penjaga. Rabb. Rububiyah. Harus meyakini bahwa Allah lah yang dijadikan tauhid Tuhan rububiyah, yang menciptakan semua. Malikin nas. Malik, tauhid mulkiyah. Nah, itu ya, biar singkat waktunya terbatas. Tauhid mulkiyah, dia mengatur, dia membuat kerajaan tuh. Jadi kita ini merupakan bagian dari kerajaan Allah tuh. Mulkiyah, yang mengatur urusan alam semesta, urusan spiritual. Allah yang mengatur. Quran dan hadis ini cerita tentang mulkiyah, kekuasaan Allah. Aturan bagaimana cara beribadah, cara puasa, cara zakat, cara menikah. Itu mulk Allah. Yang ketiga, ilahin nas, uluhiyah. Artinya apa? Allah lah yang berhak untuk disembah. Menyembah, beribadah itu hanya Allah. Salat hanya kepada Allah. Puasa hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah, karena dialah yang mengatur mulkiyah. Begitu dengan syirik. Kebalikannya, tauhid lawannya syirik. Kalau Bapak baca buku-buku, itu disebutkan syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik mulkiyah. Ada lagi kalau Bapak belajar sama guru yang berasal dari Mekah, Madinah, disebut sebagai syirik asma wa sifat. Ini perbedaan cara terminologi teknik mengajar saja. Apa? Kok ini ada asma wa sifat? Itu alumni Arab. Nah, gitu ya. Tapi kalau dari Mesir itu menyebutkannya mulkiyah, perbedaan, tapi sama. Sama seperti halnya dengan terminologi tentang syirik. Ada yang menyebutkan syirik asghar, syirik kecil, ada syirik akbar. Tapi dua-duanya syirik. Syirik akbar itu mengeluarkan orang dari Islam, murtad. Syirik asghar tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Saya tidak akan jauh-jauh, saya akan kutip saja beberapa contoh. Yang pertama, pada waktu Futuh Mekah, di samping menghancurkan patung-patung sekitar Ka'bah, Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid untuk pergi ke lembah Nikhlah, itu antara Taif dan Mekah. Di sana ada sebuah pohon namanya pohon as-salam, ya, dijadikan sebagai sembahan. Pohon as-salam itu dibungkus dengan kain. Kain, ya. Orang datang ke sana menjadikan apa? Uzza, Lata wal Uzza. Nah, pohon salam itu disebut sebagai Uzza, kesembahan. Sekitarnya banyak orang menyembah dan membagikan makan-makanan di situ, Pak. Kata Rasul bilang, ya Khalid bin Walid, pergilah kau ke sana tuh, ke Nikhlah, lembah Nikhlah antara Taif dan Mekah.
tebang pohon itu, ditebang Pak, oleh Khalid bin Walid, ditebang, dihancurkan semua itu. Kembali ya Rasulullah, saya sudah tebang pohon itu. Rasul bilang, kamu kembali lagi, cari itu kunciannya. Wah, dicari Pak, diselesaikan urusan oleh Khalid bin Walid. Jangan kan cuma itu Pak, ketika Khalifah Umar bin Khattab ada di dekat Hudaybiyah pada tahun ke-8 Hijriah itu, Rasul mau umroh ke Mekah, lalu dilarang Pak, dilarang oleh penduduk Mekah itu karena penduduk Mekah sudah siap bertempur dengan Rasulullah SAW. Kemudian mengutus Utsman bin Affan, Utsman bin Affan negosiasi itu nggak ada berita, seminggu 2 minggu nggak ada berita, bahkan rumor keluar Utsman bin Affan dibunuh. Apa yang Rasul lakukan? Bersumpah semuanya, ya. Seluruh pasukan Rasulullah itu bersumpah siap untuk bertempur melawan penduduk Mekah. Bersumpah di bawah pohon. Nanti Bapak baca surat Al-Fat ayat 18. Ya. Laqad radhiyallahu anhum, ya, tahta syajarah. Ya. Allah telah meridhoi Rasulullah beserta para sahabat yang berbaiat di bawah pohon di Hudaybiyah. Nah, setelah Rasulullah wafat, pohon itu banyak dijadikan sesembahan. Orang sholat di situ, orang ngaji di situ, orang berzikir di situ, bahkan orang meminta kepada pohon itu. Apa yang Ibnu Khattab lakukan? Tebang pohon itu, ditebang sama Umar bin Khattab karena takut menimbulkan bahaya. Nah, tempat yang bersejarah saja dalam catatan Islam, bahkan diabadikan dalam Quran surat Al-Fat ayat 18, ditebang oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Khawatir menimbulkan kesyirikan. Lah, orang-orang Arab jahiliyah itu banyak mempraktekkan seperti itu. Yang tadi masuk golongan kategori syirik besar. Yang syirik kecilnya apa besar? Orang Arab itu namanya tatayur, dari kata burung. Sama orang Arab kalau ada burung bunyi kiak gitu, ada yang meninggal. Ada burung belok ke kanan, para petani itu dia mesti jalan ke kanan. Ada kupu-kupu belok ke kiri, ya pedagang dia ikut kupu-kupu belok ke kiri. Kepercayaan tatayur. Nah, ini dilarang dalam Islam. Ya. Rasul melarang keras. La'anallah, Allah melaknat orang yang menjadikan makhluk itu sebagai petunjuk kepada tanajum, nujum, perbintangan. Ya. Apa? Virus, Aquarius, apalagi gitu-gitulah. Bedus. Nah, itu semua dilarang oleh Islam. Meyakini ramalan itu ya, tanajum. Lalu tanaim. Ya. Itu petolak, nolak bala ya. Dulu waktu kecil itu kan kita suka digantungin sumuk. Apa sumuk? Kalung warna kayak dari benang warna hitam tuh ya. Ada benjol, di dalamnya ada beberapa benda yang diyakini akan menjauhkan kita dari penyakit. Itu dilarang. Rasul melarang dalam hadis sahih. Tanah. Yang ketiga tiwala. Tiwala itu juga sama. Dia benda yang ditanamkan di tubuh kita supaya menarik. Susuk contohnya. Ibu kan penyanyi dangdut ya. Nari jebong itu dia suka pakai susuk. Di mana pak susuknya? Di bujur kan, supaya goyangannya bagus. Lah Islam melarang Pak. Tiwala itu melarang Islam. Tatayur dan tiwala itu dilarang. Mantra-mantra sama. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sekalipun dia termasuk syirik kecil, ya. Artinya bisa diampuni, tapi tetap
kita diminta untuk menjauhkan itu semua. La tahqiraz dzunubas shighara. Kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Bersumpah atas nama selain Allah, demi bulan, demi guru saya, demi matahari, demi Ka'bah, gak boleh, Pak. Surat Al-Quraisy, larangan kita bersumpah atas nama Ka'bah, gak boleh. Bersumpah hanya dengan demi Allah. Wallahi, lillahi, ya, billahi, ta'ala. 4 cara bersumpah itu 4. Lillah, billah, wallah, ta'ala. Nah, bersumpah. Gak boleh. Pelaku syirik besar atau kecil diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang yang berlaku syirik dan akan mengampuni orang yang tidak berbuat syirik dan bertobat pada siapa yang dikehendaki. Karena sesungguhnya barang siapa yang syirik itu merupakan dosa besar. Syirik juga termasuk perbuatan zalim. Inna syirka la dzulmun azim, surat Al-Luqman itu ya. Bab syirik itu juga termasuk perbuatan zalim yang besar. Jadi kembali lagi, kalau kita tidak ingin, ya, dijumuskan Allah Subhanahu wa taala di neraka, pilih kebenaran, berpihak kepada yang benar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 204, yauma taqallubu wujuhum finnar, di neraka, Pak. Ada orang yang wajahnya tuh di penggorengan tuh dibolak-balik, Pak. Kita goreng ikan kemarin mancing, dikasihkan banyak tuh, Pak. Digoreng. Kan mesti bolak-balik ya. Bolak-balik takut gosong kan. Kita di dunia masih bisa memperlakukan gitu, takut gosong bolak-balik gitu ya. Biar gak gosong. Di neraka kata Allah nih, orang pelaku syirik tadi digoreng, dibolak-balik itu wajahnya tuh. Bolak-balik itu. Lah kalau kita bisa mengatur supaya gak gosong, malaikat gak mau tahu deh. Malaikat mau urusan pokoknya bebesin ke penggorengan sampai gosong situ, udah gosong sebelah, balik lagi gosong lagi. Lalu dia berkata, hebatnya dia yang digoreng nih, yang wajah dibolak-balik ngomong, yaquluna, ini Allah cerita, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kalau sekiranya dulu saya taat patuh pada Allah dan taat pada Rasul, patuh pada Rasul, seandainya dulu dia bilang, mungkin gak akan begini nih ya Rabb. Tapi begini ya Rabb, wahai Rabbana inna ata'na sadatana wa kaburo'ana fadaluna sabila. Tapi ya Rabb, wahai Tuhanku, ini semua terjadi karena dulu saya taat pada orang tua kami. Karena dulu saya taat pada leluhur kami. Karena dulu saya taat pada karuhun kami. Karena dulu saya taat pada tokoh di masyarakat kami. Karena dulu saya taat pada orang yang dihormati di kampung kami. Tapi ternyata mereka semua telah menyesatkan kami ya Allah. Coba sedih, Pak. Ini kalimat ini di tafsirnya itu luar biasa. Menangis, Pak, mendengarkan kisah bagaimana penyesalan, bagaimana dia tertipu dengan para karuhun, para leluhur itu yang telah menyesatkan. Dan dia nggak tahu jawab itu, Pak. Nggak tahu jawab begitu saja, ya bukan urusan kami. Tapi percaya, ya, sebagai penutup, bahwa semua perbuatan syirik itu, ya, kelompok musyrik beserta dedekot, gegeduknya, pengikutnya itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 41, apa kata Allah?
Masalul ladzina yattakhiduna min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baitan. Mereka semua itu Pak, ini orang-orang musyrik nih ya, kata Allah, yang menjadikan benda-benda sebagai Tuhan tuh, yang menyekutukan Allah itu, mereka itu sebetulnya seperti sarang laba-laba, nggak kuat Pak, lemah mereka itu Pak. Baik pemimpinnya, ajarannya, pengikutnya lemah. Cuma persoalannya nggak ada yang berani apa menyuarakan kebenaran saja. Sebenarnya mereka lemah. Kal baital ankabut, seperti rumah laba-laba, seperti sarang laba-laba. Kata Allah, inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya ya, rumah yang paling lemah, bangunan yang paling lemah di dunia ini apa? Sarang laba-laba. Kalau rumah kayak rumah kardus, kayak kartu remi disusun tuh, bukan berarti saya suka main remi ya. Enggak. Kartu remi disusun rapi itu, bikin rumah-rumahan. Bapak sentuh bawahnya selesai dari rumus semua. Lah kelompok organisasi yang mensyirikkan Allah, dia sebetulnya seperti sarang laba-laba. Cepat atau lambat dia akan hancur. Kata Allah surat An-Nisa ya, ayat 75. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Oleh karena itu bersihkan diri kita nih dari perkara-perkara tadi tuh ya, yang kategori syirik termasuk pria ya. Bersihkan apa? Tatayur, tamaim, tiwalah tuh, nujum, berbintangan, bersumpah selain kepada Allah, bernazar selain kepada Allah, apalagi motong hewan kepalanya dibuang ke laut, tanam nggak boleh, nyugur dan sebagainya. Bersihkan semua. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau akidah kita bersih nih ya, dia akan menjadi energi raksasa. Energi raksasa bagi diri kita akan menjadi energi raksasa ya, yang memberikan kemauan kuat untuk meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar ya, dan untuk mengamalkan semua ajaran Islam dan menjauhi larangannya, kemudian mendakwahkannya kepada keluarga dan masyarakat, dan membela Islam dari rongrongan orang-orang musuhnya, dan memenangkannya di antara agama-agama yang lain tuh. Surat Al-Imran ayat 159. Di rumah dibaca. Itu semua kalau kita bisa membersihkan akidah kita, baik akidah rububiyah tentang penciptaan, baik akidah uluhiyah tentang hukum, baik akidah uluhiyah tentang penyembahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tauhid yang bersih, sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan semulia-mulia hamba Allah. Dengan apa? Dengan takwa. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Fattaqullaha mastata'tum wala tu'minun billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.